Tasikmalaya ini masih, terutama kabupaten, tantangannya masih besar, terutama di indeks pembangunan manusia. Kita kedua terendah yang di Jawa Barat terutama. Kemudian juga kemandirian fiskal juga kita masih sangat rendah, dan pembangunan infrastruktur yang masih belum maksimal. 32% jalan di Kabupaten Tasikmalaya masih perlu peningkatan, masih perlu perbaikan. Di sisi lain, tantangan-tantangan itu dihadapkan pada persoalan tadi, kemandirian fiskal kita sangat rendah. Apa maknanya? Maknanya kita masih tergantung kepada transfer keuangan pusat dan pemerintah provinsi. Hari ini transfer pemerintah pusat itu sudah mulai diarahkan juga. Dana yang biasanya dalam bentuk dana alokasi umum bisa dipergunakan oleh pemerintah daerah untuk prioritas pembangunannya menurut visi misi daerah, ini sudah mulai diarahkan untuk bidang-bidang apa saja. Maka ini belum tentu nyambung juga dengan visi misi daerah, yang pada akhirnya kemandirian fiskal itu menjadi sebuah keniscayaan. Maka selaras dengan rekomendasi dari BPK, Kabupaten Tasikmalaya ada dua hal yang harus segera dilakukan. Yang pertama, penertiban dan sertifikasi aset-aset, terutama aset-aset yang mempunyai nilai ekonomi tinggi untuk bisa memberikan nilai tambah terhadap pendapatan asli daerah. Yang kedua, rekomendasi BPK itu adalah bagaimana optimalisasi dan pengelolaan pendapatan asli daerah melalui pajak, restribusi, investasi, dan sebagainya. Itu selaras nanti ketika kita itu dikelola dengan baik, ini harus menjadi salah satu menjadi solutif untuk kemandirian fiskal kita supaya meningkat. Nah, harapan saya, dan ini menjadi tema dan topik utama saya, terutama secara baik secara pribadi atau sebagai Ketua DPRD, yang selalu saya sampaikan, hari ini kita tidak bisa lagi berleha-leha atau hanya sekedar menghabiskan anggaran yang ada karena itu dikasih dari pemerintah pusat dan provinsi. Itu harus sudah mulai, bahwa jiwa-jiwa entrepreneurship juga harus ada di kalangan birokrasi, karena menyangkut dengan peningkatan nilai tambah dari kekayaan atau aset yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Kalau berbicara dengan kota ini kan juga bercirikan kota jasa ya, kota pelayanan publiknya mungkin bisa lebih bersifat metropolis. Nah, ini juga harus dibangun satu konektivitas antara kota dan Kabupaten Tasikmalaya. Bagaimana ada jalur utama yang menghubungkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Ini juga harus dibicarakan oleh dua pemerintahan kedua belah pihak. Dan tantangan yang paling besar juga di Kabupaten Tasikmalaya itu juga masalah lemahnya investasi. Sementara satu daerah atau satu negara tanpa keterlibatan pihak swasta, jangan harap satu daerah itu akan maju. Karena kan tidak ada pergerakan ekonomi. Posisi pemerintah itu pada sesungguhnya adalah hanya sekedar stimulus terhadap pertumbuhan ekonomi, bukan yang melakukan segalanya. Justru bagaimana pemerintah memberikan kemudahan, memfasilitasi ruang gerak para swasta ini, para pengusaha ini untuk berlomba-lomba berinvestasi di daerah kita, di Kabupaten Tasikmalaya, baik di bidang pariwisata, ekonomi,
tambang, kemudian UMKM dan lain sebagainya, termasuk juga pendirian pabrik ya, atau semacam kawasan industri. Dan itu harus diciptakan, apalagi nanti juga ada jalan tol. Ini juga harus tantangan itu harus dijawab segera dengan pemerintah daerah. Nah, dari beberapa poin yang harus dilakukan hari ini pada dasarnya siapapun pemimpinnya hari ini, dia harus fokus terhadap pencapaian yang sudah menjadi rekomendasi dari atau masukan dari berbagai pihak. Tanpa fokus ya akhirnya juga kemana-mana, ya akhirnya juga begini saja hasilnya. Nah, maka dari itu, apakah saya tertantang untuk mengambil sebuah peranan yang jauh lebih besar dari Ketua DPRD? Ya, sekali lagi, pada prinsipnya setiap manusia sebagai insan politik, visi misinya itu juga harus diimplementasikan oleh diri kita sendiri.